Ada contoh buahnya. Salah satu contohnya adalah suatu saat Rasulullah baru datang dari bepergian. Tiba-tiba ketok pintu, assalamualaikum, saya datang. Waalaikumsalam. Kelompok sibuk Sayyidatina Aisyah. Kemudian beliau langsung masuk dapur membuat kopi. Saya tidak tahu Kiai kenapa 3 tahun yang lalu saya diwasiati, dinasehati oleh mursyid kami, perempuan-perempuan itu harus pintar membuat kopi. Kayaknya sederhana. Kenapa sih perempuan-perempuan itu harus pintar membuat kopi? Biar suaminya gak seneng ngopi di warung, biar seneng ngopi bersama istri. Nah, terus akhirnya Sayyidatina Aisyah itu membuat kopi, saking kesusunya keliru, kopi campur garam. Jadi mohon maaf, hukumnya membuat kopi campur garam ini sunnah apa bid'ah? Sekarang kan seringnya ngomong sunnah sampai bid'ah. Bid'ah itu. Nah, kopi campur garam ini sunnah apa bid'ah? Akhirnya dibuatkan kopi campur garam. Bukan garam. Alhamdulillah. Begitu diminum oleh baginda Rasulullah menampakkan wajahnya yang sangat senang sambil berkata, Alhamdulillah. Diseruput lagi Alhamdulillah, diseruput lagi Alhamdulillah. Istrinya bilang, ya Rasul, Kang, tolong sisakan untuk saya. Dek, jangan, kalau hari ini jangan, ini kopi terlalu istimewa. Tapi saya ingin barokah jenengan ya Rasul, ingin barokah jenengan. Jadi ketemu pirang perkoro, kalau ada anak yang belajar Islam dari YouTube gak percaya pada barokah itu ketemu berapa? Mengajinya pakai YouTube. Kalau ditanya guru mau sopo, YouTube, Google. Sejak zamannya Sayyidatina Aisyah itu sudah ngarap barokai minumannya Rasulullah. Bahkan istri Rasulullah salah satunya itu ketika Rasulullah sehari itu keringatnya itu dilapi dengan sapu tangan, kemudian dicampur dengan air zam-zam, diperes, dimasukkan ke dalam air. Ketika ditanya untuk apa, Dek? Untuk saya jadikan minyak wangi. Itu namanya kan ngalap barokai Rasulullah. Jangan Dek, hari ini jangan, ini kopi istimewa. Pokoknya saya minta, jangan Dek. Enggak, saya minta, karena manja. Ditarik dari tangan Rasul. Pokoknya aku minta, maklum lah istri manja. Wajar kalau istri dengan manja Bapak. Jadi kalau panjenengan datang dari sawah, istrinya manja, biarkan aja Bapak. Itu namanya sunnah. Begitu diambil, diminum, pucat Sayyidatina Aisyah. Ya Rasul, mohon maaf. Nangis di hadapan Rasulullah. Apa saya bilang, kopi ini kopi istimewa, nggak perlu kamu meminumnya. Ini kopi yang amat sangat enak. Ya Rasul, mohon maaf. Coba lihat, Rasulullah dihidangi kopi campur garam, marahkah Rasulullah? Ngamukkah Rasulullah? Jangan ngaku umat Rasulullah kalau hanya urusan kopi ngamuk. Apalagi ngaku muridnya Bayi Zazan, apalagi ngaku kawannya muridnya Kiai Abdullah, hanya gara-gara kopi ngamuk pada istri. Ya, sunnah dikasih ujian. Jadi punyai mudah-mudahan kapan-kapan agak lupa sedikit ngasih kiainya. Kasih kiainya kopi campur garam sambil ngetes seperti apa kiai. Saya sampai ini belum pernah dites oleh saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah tidak marah karena Rasulullah mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kita berdoa mudah-mudahan penerusnya Mbah Yai Zazan Abdullah Zainal Abidin betul-betul menjadi orang-orang yang peniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ananda Rifki betul-betul bisa memuliakan istrinya. Amin Allahumma. Ibu-ibu senang nggak Bapak? Senang ya Bu. Sekarang saya ganti harus imbang.